Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kualitas air M01 di sini akan menjelaskan mengenai treatment biologi dalam memperbaiki kualitas air. Kelompok 6 beranggotakan Naftalia Devata, Astri Lestari, Fadilatul Nadia, Inka Arya Dwi Putri, Rahajeng Widya Handini, Irmawati, dan Septania Gita Putri. Berikut merupakan subbab yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Baik, saya Naftalia Devata di sini akan menjelaskan bagian pendahuluan. Berbicara tentang limbah, menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 231/Keputusan/7/1997 menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Dari pertanyaan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa limbah ini merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, dapat berupa cair, gas, ataupun padat. Nah, pengolahan limbah secara biologi ini merupakan salah satu metode di mana melakukan penguraian bahan organik kompleks yang terkandung dalam air limbah oleh mikroorganisme, sehingga menjadi bahan kimia sederhana berupa unsur-unsur dan mineral yang aman dibuang ke lingkungan. Nah, pada prinsipnya, pengolahan secara biologi ini memanfaatkan kerja mikroorganisme. Di sini dapat dilihat, terdapat jenis pengolahan secara biologis berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama, pengolahan secara aerobik, yaitu dengan melibatkan oksigen. Kemudian ada pengolahan secara anaerobik, yaitu tanpa melibatkan oksigen. Ada juga pengolahan kombinasi, di mana mengkombinasikan proses kombinasi aerobik dan anaerobik. Kemudian ada pengolahan secara anoksik, di mana pengolahan biologis yang menggunakan oksigen terikat. Nah, tujuan dari pengolahan air limbah secara biologis adalah untuk menghilangkan dan menstabilkan zat-zat pencemar organik terlarut yang dilaksanakan oleh jasa drainik. Jasa drainik di sini dapat berupa bakteri, kapang, alga, protozoa, dan lain-lain. Atau untuk menghilangkan zat padat organik terlarut yang diurai kembali oleh mikroorganisme. Nah, berikut di sini merupakan aja skema proses penghancuran polutan secara biologi. Nah, polutan yang mudah terurai atau degradable ini merupakan makanan bagi mikroorganisme, sehingga mikroorganisme tersebut mendapatkan energi. Nah, proses penghancuran polutan secara biologi ini dapat dipercepat dengan memacu pertumbuhan bakteri, sehingga mikroorganisme atau bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang biak dan menghasilkan lumpur biologis sebagai endapan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Lestari dari Karya Putri akan menjelaskan tentang metode aerobik. Proses aerobik merupakan salah satu proses pengolahan limbah secara biologis. Proses aerobik memanfaatkan mikroorganisme aerobik dengan menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme dari bakteri tersebut. Proses aerobik biasanya digunakan untuk mengolah limbah dengan kadar organik yang tidak terlalu tinggi. Keunggulan dalam penggunaan aerobik yaitu dapat menghilangkan bau dan menjernihkan efluent air limbah. Sedangkan kelemahan proses aerobik yaitu buangan lumpur biologi yang dihasilkan cukup banyak dan memerlukan energi untuk aerasi serta biaya operasional cukup tinggi. Terdapat beberapa metode dalam proses aerobik. Yang pertama yaitu kolam aerasi atau lagun. Proses pengolahan air limbah secara biologi dengan lagun yaitu dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu yang cukup lama, sehingga dengan aktivitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai. Untuk mempercepat proses penguraian dapat dilakukan dengan proses aerasi. Metode kolam aerasi ini memiliki karakteristik yaitu menggunakan peralatan aerator yang mekanik berupa surface aerator untuk membantu mekanisasi suplai oksigen yang larut dalam air dan pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system.
Metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah memerlukan biaya pemeliharaan yang rendah, effluent yang dihasilkan lebih baik, biaya instalasi awal rendah, dan tidak menimbulkan bau. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan lahan yang luas dan membutuhkan energi yang besar apabila kolam aerasi dilengkapi dengan aerator. Kemudian yang kedua adalah metode kolam aerasi tipe fakultatif. Metode ini memiliki karakteristik membutuhkan aerator untuk proses pengadukan, namun kebutuhan tenaganya tidak sebesar kolam aerasi. Pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system. Pada lapisan atas terjadi proses dekomposisi aerobik, sedangkan pada lapisan bawah terjadi dekomposisi proses anaerobik. Konsentrasi solid berkisar antara 30 sampai dengan 150 mg per liter. Untuk waktu detensinya yaitu 3 sampai dengan 6 hari. Dengan kedalaman kolam yang dibutuhkan sekitar 3 sampai dengan 5 meter. Efisiensi BOD removal sebesar 75 sampai 90%. Kebutuhan lahan 0,15 sampai dengan 0,45 meter persegi per kapita. Kebutuhan oksigen sebesar 0,75 sampai dengan 1,12 kWh per 1000 meter kubik per kolam. Metode aerasi tipe fakultatif memiliki keunggulan yaitu power yang diperlukan cukup rendah, sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan lahan yang cukup luas, tapi tidak seluas kolam stabilisasi, dan perlu dilakukan pengurangan lumpur secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah proses lumpur aktif. Berikut ini merupakan diagram proses pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif, standar atau konvensional. Pengolahan limbah dalam proses lumpur aktif konvensional terdiri dari bak pengendap awal, bak aerasi, dan bak pengendap akhir, serta bak klorinasi untuk membunuh bakteri patogen. Air limbah yang berasal dari sumber pencemar akan ditampung di dalam bak penampung air limbah. Bak penampung ini berfungsi sebagai bak pengatur debit air limbah yang dilengkapi dengan saringan kasar untuk memisahkan kotoran yang besar. Kemudian air limbah di dalam bak penampung dipompa ke bak pengendap awal yang berfungsi untuk menurunkan kepadatan tersuspensi sekitar 30-40% serta BOD sekitar 25%. Air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan ke bak aerasi secara gravitasi. Di dalam bak aerasi ini, air limbah diembus dengan udara atau blower udara, sehingga mikroorganisme akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah. Energi yang diperoleh dari hasil penguraian zat organik tersebut digunakan oleh mikroorganisme untuk proses pertumbuhannya. Biomasa inilah yang akan menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. Kemudian air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di bak ini, lumpur akhir yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Air limpasan di bak pengendap akhir dialirkan ke bak klorinasi. Air olahan atau air yang keluar setelah proses klorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Parameter penting yang mengendalikan operasi lumpur aktif adalah beban organik atau BOD, suplai oksigen, serta pengendalian dan operasi bak pengendap akhir. Untuk bak pengendap air ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk penjernihan dan pemekatan lumpur. Dengan proses ini, air limbah dengan konsentrasi BOD 250-300 mg per liter dapat diturunkan menjadi 20 sampai dengan 30 mg per liter. Nah, metode ini memiliki karakteristik yaitu pertumbuhan bakterinya suspended growth system dengan recycle lumpur, jenis alirannya plug flow, sesuai untuk pengolahan air limbah dengan debit kecil untuk polutan organik yang sudah terdegradasi. Biasanya digunakan untuk pengolahan aerobik. Proses bervariasi termasuk nitrifikasi dan kombinasi dengan reaktor remover nutrien. Metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu daya larut oksigen dalam air limbah lebih besar daripada kolam aerasi. Efisiensi proses tinggi, menggunakan mikroorganisme sehingga lebih mudah diaplikasikan. Maintenance dapat secara langsung karena dapat terlihat secara visual. Kemudian dapat mengolah air limbah dengan beban BOD yang besar. Proses ini cocok untuk mengolah air limbah dalam jumlah yang besar. Selain itu, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu memakan lahan yang luas, proses operasionalnya rumit, atau memerlukan pengawasan yang cukup kuat sehingga kondisi suhu bulking kontrol proses, membutuhkan energi yang besar sehingga biayanya juga besar, membutuhkan operatornya untuk mengatur jumlah massa mikroba dalam reaktor, membutuhkan penanganan lumpur lebih lanjut, serta jumlah lumpur yang dihasilkan cukup besar. Selanjutnya terdapat variabel perencanaan yang umum digunakan dalam proses pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama adalah beban BOD, yang merupakan jumlah massa BOD dalam air limbah yang masuk dibagi dengan volume reaktor. Kemudian ada mixed liquor suspended solids, isi di dalam bak aerasi yang merupakan campuran antara air limbah dengan biomasa mikroorganisme serta padatan tersuspensi lain. Yang ketiga adalah mixed liquor volatile suspended solids, porsi material organik
pada MLSS diwakili oleh MLVSS yang berisi material organik bukan mikroba, mikroba hidup dan mati, serta hancuran sel. Kemudian yang keempat adalah food to microorganism atau disingkat dengan FM ratio. Parameter ini menunjukkan jumlah zat organik BOD yang dihilangkan dibagi dengan jumlah massa mikroorganisme di dalam bak aerasi atau reaktor. Kemudian ada hydraulic retention vitae atau waktu tinggal hidraulik yang merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh larutan influent masuk dalam tangki aerasi untuk proses lumpur aktif. Kemudian yang keenam adalah rasio sirkulasi lumpur yang merupakan perbandingan antara jumlah lumpur yang disirkulasikan ke bak aerasi dengan jumlah air limbah yang masuk ke dalam bak aerasi. Yang terakhir adalah umur lumpur yang atau sering disebut dengan waktu tinggal rata-rata. Parameter ini menunjukkan waktu rata-rata mikroorganisme dalam sistem lumpur aktif. Umur lumpur dapat bervariasi antara 5 sampai dengan 15 hari untuk sistem lumpur aktif konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan materi pengolahan kualitas air secara biologis. Nah, salah satunya ini adalah dengan extended aeration atau sistem aerasi berlanjut, yang mana proses ini biasanya dipakai untuk pengolahan air limbah dengan sistem paket atau package treatment dengan beberapa ketentuan, antara lain waktu aerasinya lebih lama, sekitar 30 jam dibandingkan dengan sistem konvensional. Kemudian usia lumpur dapat diperpanjang sampai 15 hari. Dan limbah yang masuk dalam tangki aerasi tidak diolah dulu dalam pengendapan primer. Kemudian sistem beroperasi dengan FM ratio atau rasio yang lebih rendah, itu umumnya kurang dari 0,1 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Lalu dengan sistem lumpur aktif konvensional sekitar 0,2 sampai 0,5 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Kemudian sistem ini juga membutuhkan sedikit aerasi dibandingkan dengan pengolahan konvensional dan terutama cocok untuk komunitas yang kecil yang menggunakan paket pengolahan. Nah, ini merupakan rekayasa dari sistem aerasi berlanjut, yang mana ini terdapat bak aerasi, bak pengendap akhir, dan juga blower udara. Nah, yang pertama, air limbah ini akan masuk ke bak aerasi, yang mana bak aerasinya ini sudah diberi aerasi oleh blower udara. Setelah itu, air limbah tersebut akan memasuki bak pengendap akhir, yang mana bak pengendap akhir ini dibutuhkan untuk mengendapkan materi tidak terlarut dan mengeluarkannya dari dasar kolam sebagai suspensi yang disebut lumpur. Nah, nantinya air olahan di bak pengendap akhir ini akan terdapat dua saluran, yaitu menuju bak air olahan dan juga menuju bak yang berisi buangan air lumpur atau saluran untuk buangan lumpur. Nah, lumpur ini tidak semuanya terbuang, tetapi lumpur ini dapat digunakan kembali untuk mengolah air limbah. Nah, selanjutnya ini adalah oxidation ditch. Ini merupakan sistem oksidasi parit yang terdiri dari bak aerasi berupa parit atau saluran yang berbentuk oval, yang dilengkapi dengan satu atau lebih rotor rotasi untuk aerasi limbah. Kemudian, saluran untuk parit tersebut menerima limbah yang telah disaring dan mempunyai waktu tinggal hidrolik mendekati 24 jam. Proses ini umumnya digunakan untuk pengolahan air limbah domestik untuk komunitas yang relatif kecil dan memerlukan luas lahan yang cukup besar. Ini merupakan rekayasa dari oxidation ditch atau alur. Nah, ini merupakan ciri khas dari oxidation ditch, yaitu parit atau kolam aerasinya ini berbentuk oval. Nah, ini dia itu disebutnya dengan parit oksidasi, yang mana terdapat dua aerator di dalam kolam tersebut. Nah, dari pertama, air limbahnya ini akan masuk ke parit oksidasi, yang mana parit oksidasi ini kan membentuk oval. Nah, dari sini ini pengolahannya dapat lebih baik karena bentuk kolam yang oval ini akan menyalurkan oksigen dan juga sumber haranya yang ada di dalam kolam tersebut akan merata. Kemudian setelah melalui kolam parit oksidasi akan menuju ke bak pengendap akhir, lalu dari bak pengendap akhir ini akan terdapat dua saluran, yaitu air olahan dan buangan lumpur, yang mana air olahan merupakan hasil dari menggunakan
sistem oxidation ditch, kemudian buangan lumpur ini merupakan hasil dari sisa-sisa dari pengendapan. Nah, lumpurnya ini nantinya ada yang diolah kembali dan ada juga yang dibuang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode anaerobik. Menurut Said dan Firly 2005, proses anaerobik umumnya digunakan untuk limbah cair dengan beban bahan organik yang tinggi, pengolahan lumpur, dan penyisian NH3 pada proses denitrifikasi. Proses pengolahan limbah cair secara anaerobik adalah suatu metabolisme tanpa menggunakan oksigen dan dilakukan oleh bakteri anaerobik. Ciri khas dari proses secara anaerobik adalah terbentuknya gas metan atau CH4. Selain itu, proses anaerobik ini memiliki banyak keuntungan dan kelebihan dibandingkan dengan proses aerobik. Untuk selanjutnya yaitu filter anaerobik ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu dilengkapi filter media untuk tempat berkembangnya koloni bakteri membentuk film atau lendir akibat fermentasi oleh enzim bakteri terhadap bahan organik yang ada di dalam limbah. Yang kedua, media yang digunakan bisa dari kerikil, bola-bola plastik, atau tutup botol plastik dengan diameter antara 5 cm sampai dengan 15 cm. Selanjutnya yaitu aliran dapat dilakukan dari atas atau dari bawah. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama yaitu tahan terhadap shock loading, yang kedua tidak membutuhkan energi listrik, yang ketiga biaya operasional dan perawatan tidak terlalu mahal, dan efisiensi BOD dan TSS tinggi. Untuk selanjutnya yaitu kelemahannya, yang pertama yaitu membutuhkan pencucian media secara berkala, efluennya membutuhkan pengolahan tambahan, yang ketiga efisiensi reduksi bakteri patogen dan nutrien rendah, serta membutuhkan startup yang lama. Untuk selanjutnya yaitu upflow anaerobic blanket atau USB itu memiliki karakteristik yang pertama yaitu membutuhkan pelengkap unit sistem buffer untuk penampungan sementara fluktuasi debit yang masuk sebelum didistribusikan ke tangki USB. USB biasanya dipakai pada konsentrasi BOD di atas 1000 mg per liter yang umumnya digunakan oleh industri dengan beban organik tinggi. Jika beban organik rendah akan sulit terbentuk slug blanket. Selanjutnya yaitu untuk keunggulannya sendiri, yang pertama yaitu ada efisiensi removal organiknya tinggi, yang kedua menghasilkan gas yang dapat digunakan sebagai sumber energi biogas. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama memerlukan startup yang cukup lama dan memerlukan operator untuk mengatur aliran di dalam reaktor. Untuk selanjutnya yaitu kolam anaerobik atau anaerobic pond. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama, kolam ini dibuat dengan mengatur kedalaman kolam agar terjadi proses anaerobik, kedalamannya sekitar 2-5 meter. Yang kedua, organic loading untuk kawasan tropis sekitar 300-350 gram BOD per meter kubik. Selanjutnya, jika dinding dan dasar pada kolam anaerobik tidak menggunakan pasangan batu, maka kolam tersebut harus dilapisi tanah kedap air atau tanah liat ditambah pasir 30% setebal 30 cm atau diberi lapisan geomembran untuk menghindari air dari kolam meresap ke dalam tanah dan beresiko mencemari air tanah sekitarnya. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama yaitu biaya yang dibutuhkan sedikit dari segi operasional karena tidak menggunakan energi listrik. Yang kedua, efisiensi removal yang cukup baik. Dan selanjutnya yaitu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu reduksi bakteri patogen dan nutrien rendah, efluennya masih membutuhkan pengolahan tambahan, serta membutuhkan pretreatment untuk mencegah terjadinya clogging. Nah, untuk selanjutnya yaitu anaerobic buffer reactor atau ABR. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama pengolahan suspended grow yang memanfaatkan sekat atau baffle dalam pengadukan yang bertujuan agar terjadi kontak antara air limbah dengan biomasa. Yang kedua, ABR mengolah air limbah dengan organic loading rate atau ULR sebesar 1,2 sampai 1,5 gram COD per liter dan pada temperatur
mesofilik 23 sampai 31 derajat Celcius. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama biaya yang dibutuhkan sedikit dari segi operasional karena tidak menggunakan energi listrik. Selanjutnya, efisiensi removal yang cukup baik. Dan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu reduksi bakteri patogen dan nutrien rendah. Yang kedua, effluentnya masih membutuhkan pengolahan tambahan, serta membutuhkan pretreatment untuk mencegah terjadinya clogging. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian pengolahan kombinasi. Pengolahan kombinasi merupakan suatu teknik pengolahan perairan yang mengombinasikan beberapa proses, baik kombinasi aerobik dengan anaerobik maupun pengolahan anoksik. Adapun yang dimaksud dengan pengolahan anoksik adalah suatu pengolahan perairan yang di kondisinya sudah tidak terdapat oksigen terlarut lagi, sehingga mikroorganisme yang akan mengolah air limbah perlu melepaskan oksigen terikat dalam bentuk senyawa nitrat atau nitrit. Proses yang terjadi ini lebih dikenal dengan istilah denitrifikasi. Proses denitrifikasi adalah proses di mana senyawa nitrat dan nitrit direduksi menjadi gas nitrogen. Adapun proses berlangsungnya denitrifikasi sebagai berikut, di mana nitrit diubah menjadi nitrat, nitrat menjadi nitrit oksida, nitrit oksida menjadi nitrous oksida menjadi gas nitrogen. Denitrifikasi terjadi pada temperatur rendah yaitu 5 derajat Celcius dan bakteri yang biasanya hidup adalah bakteri heterotropik. Pengolahan air dengan metode ini dilakukan apabila senyawa nitrit dalam air limbah berlebih, sehingga perlu diubah menjadi bentuk gas. Gambar berikut menjelaskan mengenai pengolahan air limbah menggunakan lumpur aktif yang dikombinasikan dengan proses nitrifikasi dan denitrifikasi, di mana terdapat pompa limbah utama yang mengalirkan air limbah ke dalam tangki oksik dan anoksik. Pada tangki oksik ini disambungkan dengan aerator untuk suplai oksigen. MLSS merupakan jumlah total dari padatan suspensi yang berupa material organik dan mineral termasuk juga di dalamnya mikroorganisme. Selanjutnya, MLSS bergerak menuju tangki klasifikasi sekunder dan ada yang kembali lagi ke tangki anoksik. Kemudian pada tangki klasifikasi sekunder menghasilkan limbah sekunder WAS atau Waste Aquaculture System yang dikeluarkan dari sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System yang diputar kembali menuju tangki anoksik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengolahan gabungan. Nah, pengolahan gabungan adalah pengolahan yang menggabungkan antara beberapa proses seperti gabungan aerobik dan anaerobik, gabungan sistem tersuspensi dan sistem melekat, dan gabungan dengan menggunakan tambahan membran atau biofilm. Nah, berikut merupakan contoh dari pengolahan gabungan antara lain RBC, biofilter, MBR, dan MBBR. RBC atau Rotating Biological Contactor merupakan adaptasi pengolahan air limbah dengan biakan melekat atau attacked grow. Sedangkan biofilter merupakan suatu proses mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media penyangga untuk pengembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. MBR, membran bioreaktor, merupakan suatu sistem pengolahan air limbah yang mengaplikasikan penggunaan membran yang terendam di dalam bioreaktor. Dan MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor, merupakan proses pengolahan limbah dengan lumpur aktif yang dimodifikasi dengan menambah media karir untuk memaksimalkan luas permukaan biofilm dalam reaktor. Nah, berikut bisa dilihat proses pengolahan air limbah dengan menggunakan sistem RBC. Nah, RBC ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari RBC yaitu pengoperasiannya dan perawatannya itu mudah, konsumsi energinya lebih rendah, dapat dipasang beberapa tahap atau multi-stage, sehingga tahan terhadap fluktuasi beban pengolahan. Nah, reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi, sehingga efisiensi penghilang amoniumnya itu lebih besar. Tidak terjadi bulking ataupun boot, seperti pada proses lumpur aktif pada umumnya. Nah, untuk kelemahan dari RBC yaitu pengontrolan jumlah mikroorganisme yang sulit dilakukan, sensitif terhadap perubahan temperatur, kadang-kadang konsentrasi BOD air olahannya masih tinggi, dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut, serta kadang-kadang timbul bau busuk. Nah, kemudian biofilter. Nah, jadi pada gambar berikut ini merupakan penampang reaktor biologis biofilter. Ini tuh merupakan gabungan antara anaerob dan aerob. Nah, keunggulan dari biofilter yaitu pengoperasiannya mudah,
Lumpur yang dihasilkan sedikit dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi, pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahannya juga kecil. Nah, untuk kelemahannya yaitu sampah padat yang terbuang di media ini dapat menyumbat, membuat sistem tidak dapat bekerja dengan baik dan benar, seperti pembalut, tisu, benang, dan sebagainya. Nah, pembuangan minyak dan lemak dari aktivitas dapur juga dapat mengurangi kinerja biofilter. Nah, begitu juga dengan oli bekas yang dapat menimbulkan permasalahan yang sama. Volume bak penampungan juga kerap menyempit karena masuknya tanah, batu, dan pasir. Oke, kemudian ada membran bioreaktor atau MBR. Nah, untuk karakteristik dari membran bioreaktor ini, sistem pengolahannya itu menggunakan membran, proses pengolahannya itu hampir sama dengan ASP, hanya bedanya pemisahan solid di MBR dengan menggunakan membran. Nah, terdiri dari satu bak yang berfungsi untuk proses biologis dan filtrasi. Kemudian kemampuan proses ini sangat tergantung dari modul filter yang digunakan. Nah, untuk keunggulan dari MBR yaitu tidak memerlukan clarifir sehingga dapat menghemat penggunaan lahan. Pembuangan lumpur dapat dilakukan langsung dari dalam reaktor, kualitas efluen hasil pengolahan yang tinggi sehingga hasil olahannya itu dapat digunakan kembali. Nah, untuk kelemahannya yaitu biaya investasi dan perawatannya tinggi untuk membeli membran, serta maintenance-nya harus rutin dengan pergantian atau pencucian membran. Nah, kemudian di sini ada Moving Bed Biofilm Reactor atau MBBR. Nah, untuk karakteristik dari MBBR yaitu menggunakan beribu biofilm dari polietilin yang tercampur dalam reaktor yang diaerasi terus-menerus. Nah, luas permukaan medianya juga besar untuk tempat pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakterinya yaitu attacked growth system, tidak membutuhkan pengembalian lumpur dan tidak perlu mengatur FM rasio dalam reaktor, serta cocok untuk permasalahan nitrifikasi. Nah, untuk keunggulan dari MBBR yaitu tidak mengeluarkan biaya yang besar. Perawatannya mudah karena tidak perlu melakukan pengembalian lumpur dan mengatur FM rasionya. Nah, efisiensi pengolahan BOD dan nitrifikasinya juga tinggi serta tidak memerlukan lahan yang luas. Namun, di samping keunggulan, MBBR juga memiliki kelemahan, yaitu perlu melakukan pergantian media yang telah jenuh secara rutin. Selanjutnya, saya Septiania Gita Putri di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus. Pada studi kasus kali ini, kita menggunakan jurnal dengan judul Studi Penurunan Kadar COD dan TSS pada limbah cair rumah makan dengan teknologi biofilm anaerob menggunakan media bioring susunan random. Pengolahan dengan teknologi biofilm yaitu proses pengolahan limbah secara biologis, di mana mikroorganisme yang digunakan dikembangbiakan pada suatu media, sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan media. Proses biofilm dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor. Nah, reaktor ini yaitu reaktor biologis yang di dalamnya diisi media penyangga untuk pengembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Media bioring digunakan sebagai media tumbuhnya mikroorganisme. Media bioring yang disusun secara susunan random diharapkan mempunyai nilai kerapatan yang tinggi sehingga lebih baik bagi mikroorganisme untuk melekat. Selanjutnya yaitu mekanisme pengolahan limbah dengan biofilm pada bioring. Banyaknya pori yang terdapat pada bioring membuat bioring memiliki luas permukaan yang tinggi yang berguna bagi bakteri untuk berkoloni. Biofilm akan terbentuk di media pada saat air limbah tersebut melewati reaktor. Mekanisme proses yang terjadi adalah transportasi dan absorpsi cairan atau substrat atau mikroorganisme menuju ke fase pembentukan biofilm. Reaksi metabolisme mikroorganisme sehingga terjadi mekanisme pertumbuhan, kestabilan, dan kematian. Nah, sekian. Berikut merupakan referensi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.